Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung sebuah turunan orde tinggi menggunakan mapel. Jika y sama dengan fx merupakan fungsi yang diturunkan, maka turunannya f juga merupakan fungsi yang dalam hal ini f aksen sering disebut turunan pertama dari f. Selanjutnya f double aksen kemungkinan dapat diturunkan lagi yang turunannya dinotasikan dengan f double aksen atau turunan kedua dari f, dan seterusnya. Seringkali f aksen juga dinotasikan dengan d kuadrat y per dx kuadrat dalam notasi Leibniz. Dengan menggunakan mapel dapat pula dicari turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dari suatu fungsi. Adapun sintaks perintahnya yaitu kita bisa menuliskan div dalam kurung f, x $ n tutup kurung. Perintah tersebut adalah sintaks untuk mencari turunan ke n terhadap x dari fungsi f. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung saja ke contoh soal. Tentukan turunan kedua dari fx sama dengan sin 2x. Tentukan pula turunan kedua, ketiga, dan keempatnya. Yang pastinya kita tuliskan dulu fungsinya, yaitu f titik 2 sama dengan dalam kurung x tanda panah sin dalam kurung 2x, kemudian kita klik enter. Nah, untuk mencari turunan keduanya kita bisa menuliskan div dalam kurung f x, x $ kan turunan kedua kita bisa menuliskan angka 2, kemudian tutup kurung, klik enter, maka diperoleh hasil negatif 4 sin 2x. Selanjutnya, untuk mencari turunan ketiganya kita bisa menuliskan div dalam kurung fx, x $ 3 tutup kurung, klik enter. Nah, maka akan diperoleh hasil yaitu negatif 8 cos 2x. Selanjutnya kita mencari turunan keempatnya yaitu div dalam kurung f x, x $ 4 tutup kurung, klik enter. Nah, untuk turunan keempat diperoleh hasil 16 sin 2x. Nah, materi selanjutnya yaitu integral. Dalam subbab ini akan dibahas mengenai bagaimana mencari integral dengan menggunakan kalkulus 1 student package. Meskipun Maple telah menyediakan perintah untuk mencari integral dengan cepat seperti yang dibahas sebelumnya, namun sangatlah perlu untuk mempelajari teknik pengintegralan, terutama bagi para siswa yang sedang mempelajari kalkulus integral. Cara penggunaan kalkulus 1 student package untuk mencari integral hampir sama dengan mencari limit dan turunan seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Sebagai awal untuk menggunakan paket ini, berikut adalah perintah aktivasinya, yaitu kita bisa menuliskan with dalam kurung student titik 2 strip kalkulus 1 dalam kurung, klik enter, dan juga in full level kurung siku student kurung siku lagi titik 2 sama dengan 1, klik enter. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soalnya.
Misalkan dengan menggunakan Calculus Student Package, tentukan integral berikut. Misalkan fx sama dengan 2x sin x, maka setelah kita menuliskan with student calculus 1 dan juga info level student T2 sama dengan 1, kita tuliskan fungsinya, yaitu f titik 2 sama dengan dalam kurung x tanda panah 2x sin dan kita klik enter. Nah, sebagai langkah pertama dapat digunakan konstan multiple. Kita bisa menuliskan rule kurung siku konstan multiple kurung siku dalam kurung in dalam kurung f x, x tutup kurung enter. Selanjutnya dapat digunakan aturan integral parsial, maka penulisan aturan ini adalah rule kurung siku part x, negatif cos dalam kurung x kurung siku dalam kurung persen, klik enter. Selanjutnya setelah muncul hasilnya kembali diberikan aturan konstan multiple, yaitu rule kurung siku konstan multiple kurung siku lagi dalam kurung persen, klik enter. Selanjutnya integral terakhir yang diperoleh dapat diselesaikan dengan aturan kosinus cos. Kita bisa menuliskan rule kurung siku cos kurung siku lagi dalam kurung persen, klik enter. Demikianlah hasil integral dari contoh pertama. Selanjutnya kita ke contoh kedua, yaitu misalkan fx sama dengan x ditambah 1 kuadrat e pangkat x. Maka kita juga harus menuliskan with student calculus 1 terlebih dahulu dan juga info level student Nah, karena tadi sudah menggunakan f, maka pada soal ini kita ganti fx-nya dengan gx. Maka kita bisa menuliskan g titik 2 sama dengan x ditambah 1 tutup kurung pangkat 2 dikali exp dalam kurung x. Kita klik enter. Nah, sebagai langkah pertama dapat dimisalkan U sama dengan X ditambah 2. Maka kita bisa menuliskan rule kurung siku change, U sama dengan X ditambah 1 kurung siku dalam kurung int dalam kurung G dalam kurung gx, x, kemudian kita klik enter. Maaf sebelumnya tadi terdapat kekeliruan. Sebelumnya itu kan g titik 2 sama dengan dalam kurung x tanda panah. Nah, ini tadi belum dimasukkan. Setelah kita masukkan kemudian kita klik enter, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian kita tuliskan
rule change U sama dengan X plus 1 int gx, x, kemudian kita klik enter. Nah, selanjutnya kita tuliskan langkah berikutnya akan diterapkan aturan integral parsial dengan memilih fu sama dengan u kuadrat dan gu sama dengan pangkat u negatif 1. Maka kita bisa menuliskan rule siku part u pangkat 2 exp dalam kurung u dikurangi 1 tutup kurung siku dalam kurung persen, klik enter. Selain menggunakan rule parts, kita bisa juga menggunakan rule konstan multiple. Kurung siku tanda persen, enter. Nah, maka hasilnya akan sama keduanya. Selanjutnya diterapkan aturan integral parsial kembali dengan mengambil fu sama dengan u dan gu sama dengan pangkat u dikurangi 1. Maka kita bisa menuliskan rule part, u tanpa pangkat tapi exp dalam kurung u dikurangi 1 kurung siku dalam kurung persen, kemudian kita klik enter. Nah, langkah berikutnya dapat dimisalkan y sama dengan u dikurangi 1, maka kita bisa menuliskan rule change seperti ini. Lebih mudahnya kita bisa kopas saja. Rule change y sama dengan u dikurangi 1 dalam kurung persen, kemudian kita klik enter. Bentuk terakhir tersebut dijumpai integral dalam bentuk dasar eksponen, sehingga langkah berikutnya dapat diterapkan aturan exp. Maka kita bisa menuliskan rule kurung siku exp kurung siku lagi dalam kurung persen, kemudian kita klik enter. Nah, setelah tidak ada lagi bentuk integral, langkah berikutnya adalah menyatakan y sebagai u dikurangi 1 kembali. Maka kita bisa menuliskan rule kurung siku revert kurung siku dalam kurung persen, kemudian kita klik enter. Perintah berikut digunakan untuk menyatakan kembali u sebagai x dikurangi 1. Maka kita bisa menuliskan sama seperti atasnya, maka kita kopas saja, kemudian kita klik enter. Nah, itu tadi adalah hasil integral dari fx sama dengan x ditambah 1 kuadrat pangkat x. Sekian penjelasan dari saya mengenai turunan orde tinggi dan juga integral. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.